Lu berarti mau ngakalin, lu ngejelekin kita, terus karena lu pemimpin pemret, lu wartawan, harus kita melalui undang-undang pers, nggak gitu. Udahlah, jangan inilah, lu jangan malu-maluin lah kayak gitu. Pokoknya intinya, lu ngomong di polisi aja ngomong kayak gitu. Bapak, saya ini wartawan juga loh, pengacara juga, lu ngomong, jangan ngomong di kita gitu. Karena menurut gue, kalau lu ngomong kayak gitu, kayak gimana ya? Kayak ya sama lah Andi pakai mulut lo, pakai mulutnya Raidin supaya nyerang gue gitu. Karena dia udah ketemu gue udah ke rumah gue dan udah bikin oret-oretan, dan dia nggak bisa membuktikan bahwa uang Ibu Elsa itu ada semua tanda terima, tanda apa itu udah lengkap semua. Nah, jadi bingung dia mau jawab gitu, hanya menagih 80 miliar gitu. Silakanlah pakai Polda nagih 80 miliar sama Elsa Sharif, tunjukkanlah gitu. Kira-kira seperti itu, gampang, simple. Nah, tapi menggunakan momen laporan dengan menjelekan tuh si Andi tuh. Dia nggak takut gitu. Nanti tolong diperiksa tes urin ya. Kita minta tes urin pada saat pemeriksaan semua. Saya bingung tuh, karena saya juga siap di tes urin semua pada saat diperiksa semua tes urin. Karena kalau kita nggak dites urin nih, banyak juga orang terlalu berani ya, gitu aja lah kira-kira. Nggak tahu, silakan tafsirkan sendiri. Nah, kemudian apa ya? Memang niat mereka itu untuk mempermalukan dan memviralkan. Saya nggak pernah bilang mau viral, tidak bisa ada keadilan, tidak mungkin. Karena kalau misalnya kayak Sakatata, dia harus viral benar gitu. Tapi kalau lu udah tahu orang ada kuasa, udah ada lawyer, lu ngomong gini nih, Ibu Elsa tidak membela, nggak masalah. Itu lawyer itu diperiksa, ada per tingkat. Misalnya di tingkat penyidikan, nah itu boleh. Nanti di penuntutan dia diganti lawyer lain, boleh. Ada juga yang dari tingkat pertama, kedua sampai PK, perjanjian itu ada. Justru dulu kalau saya sih nggak mau nangani perkara sampai PK gitu dulu, karena saya pikir lebih bagus pertingkatan, lebih mahal ya gitu. Kalau tingkatan PK itu langsung dalam bentuk sistem kontraknya Bu Elsa Sharif ini kan, dia bentuk konfirmasi, udah kebiasaan di zaman OC Kaliges dulu. Makanya pemberi kuasa ataupun keluarga daripada Sanju ini membuat apapun menyetujui dalam bentuk konfirmasi, itu yang tidak dibaca Firdaus gitu. Coba baca lagi konfirmasi itu. Jadi jangan memikir tentang syarat perjanjian, ada perjanjian draft di notaris, enggak. Kalau lawyer tuh simple kok. Tidak ada perjanjian pun, ada pembayaran juga pun, dia nggak boleh semena-mena mengatakan bahwa itu adalah uang titipan gitu, nggak bisa. Nggak dituliskan juga. Sama dengan broker. Kalau broker misalnya ada yang nggak bayar, memang dalam aturannya itu minimal selama tidak diperjanjikan bisa nagih 2 atau sampai 3% gitu. Kalau dia perjanjian bagi 2 ya bagi 2, nggak ada masalah. Namanya juga sebagai undang-undang di antara mereka, dan itu harus, tentuannya harus ditepati. Kalau ingkar ya bukan prestasi. Nah, kemudian kamu mau putar-putar balik gimana pun, memang tujuanmu itu mempermalukan gitu. Mempermalukan, mengejek gitu. Soalnya ini lu penipu nih gitu kan. Terus kalau diduga nggak begitu, udahlah. Menghadapi kalian ini, saya nggak mau lagi menghina atau marah. Saya udah berpikir, lu kan udah ngelaporin Bu Elsa kan, bukan gue yang lu laporin, lu laporin gara-gara lu marah gitu. Ya kalau lu merasa wartawan, dan lu hadapi dengan cara wartawan juga, tapi lu balas lagi, ngejek orang baper, padahal lu sangat baper. Tapi aku tahu banget, Firdaus, kamu itu walaupun suka salah ngomong seperti yang lu akui, tapi lu sudah mulai menyadari kesalahan lu. Lu udah menyadari, hati nurani lu udah tahu kesalahanmu di mana. Dan lebih baik lu tabayun atau berpikir kembali gitu. Lu kan udah akui marahin Andi kan, dan Andi tuh tidak jujur sama lu bahwa dia udah pernah disomasi. Harusnya langsung laporkan aja, nggak perlu lu ngomong gitu, karena dia udah ngancam, udah 3 tahun ngancam-ngancam terus bahwa ormas. Ini ada cara-cara persekusi yang kita anggap preman jalanan itu di situ, dan kasar banget gitu. Karena dia berasa mau diperjuangkan, dan apa yang dia omongan itu sudah kita jadikan bukti.
saya akan viralkan, itu udah ancaman gitu. Saya ingat kasus waktu Ahmad Dhani anaknya nabrak 7 orang meninggal. Itu hanya komentar saya bahwa Ahmad Dhani ayah bodoh, hanya kalimat ayah bodoh doang gitu, simple, sederhana banget. Akhirnya ini proses sidang dan kita dihukum kok, sempat tahanan kota, sidang berbulan-bulan, perkaranya itu 2 tahun baru selesai gitu. Lelah juga untuk sidang itu. Itu kalimat, saya nggak memberi contoh ke orang lain yang pernah saya alami gitu. Sedangkan kalian lebih kasar daripada yang saya lakukan sama orang, padahal saya kontrol sosial, itu sanksi sosial. Kalau kamu kasih kunci motor anak kamu umur 10 tahun, kemudian nabrak mati. Kalau orang bilang Indonesia lain, kalau kita bilang bapaknya bodoh, kita yang masuk penjara. Indonesia itu. Kalau di Amerika enggak, bapaknya dihukum 20 tahun penjara, terus diketok palu sama hakim. Sebelum mutus dan metok palu, hakimnya bilang dasar ayah konyol. Amerika. Kalau Indonesia enggak, Indonesia tergantung saksi ahlinya gitu. Kalau ahlinya mengatakan ini sudah terpenuh untuk ujaran kebencian, ya udah, jaksa P21, hakim memvonis. Nah ini contoh kasus Cirebon aja. Oke, siap, sebentar saudaraku. Ya. Ini Bang Firdaus tadi mau permintaan naik lagi WA saya, cuman tolonglah jangan dihargain pengacara pakai daun pisang. Oh enggak, gini. Aku lurusin kata Siap. yang mengatakan harusnya belajar, janganlah mempermalukan. Ketika dibayar kan, akhirnya kan kalau misalnya saya tahu orang ini, saya udah ketemu, saya ada foto, ketemu mereka semua, saya tahu gitu. Jadi tidak seburuk yang digambarkan Andi gitu. Kalau Andi ini memang dari awal dia saya minta tagih 7 miliar dan saya akan dikasih 30%. Nah, kemarin ketemu. Iya. Dan Andi ini nggak akan bisa membuktikan dapat kuasa dari member. Member ini juga nggak bisa nagih sama India ini, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka menganggap itu perusahaan beriklan dalam aturan administrasinya. Tapi para marketingnya, motivatornya itu mengatakan bahwa lu investasi 100 dapat mobil Alphard, ini contoh gitu. Bujuk rayunya ada gitu. Makanya sudah kita gelar perkara ini masih bisa diajukan kembali dengan pelapor yang berbeda. Yang tidak boleh itu dengan pelapor yang sama. Baru nih besen idem. Tetapi selama dia tidak bisa membuktikan janji dia itu terhadap pelapor yang berbeda, maka perkara ini bisa dilanjutkan kembali gitu. Jadi justru ini jadi blunder dan ya nanti juga akan repot kok dia sendiri, dan mereka akan menyesal menggunakan pengacara yang modal berani doang, modal nekat gitu. Karena pengacara yang modal nekat ini nggak ada beban. Firdaus hari ini masuknya udah bagus, udah bijak. Ketemu Yasin nih bilang masih banyak di daerah pengacara yang dibayar pisang, ayam, itu biasa, bukan menghina gitu. Dokter kan biasa, justru kebanggaan pengacara itu adalah menghadapi orang miskin dikasih cuma teh kopi. Bahkan sebaliknya pengacara yang membeli kopi, membeli pisang goreng gitu. Cuman Firdaus, itulah kalau orang suka salah mendengar, salah ngomong begitu gitu. Maksud saya, lu udah bagus tadi, tapi lu jangan nyerang lagi Yasin. Yasin bisa juga melaporkan Firdaus, mempermalukan dia, kan dia nggak mempermalukan Firdaus gitu. Yasin, kira-kira begitu gitu. Tapi nanti kalau Yasin nggak bilang dibayar pakai daun pisang. Kalau Firdaus nonton nanti dia mikir ya juga ya gitu, menurut saya gitu. Tapi yang jelas masalah Firdaus dengan saya kan udah clear kan. Clearnya apa? Dia masalahnya sama hukum, sama laporan polisi, bukan sama Farhad gitu. Kalau Farhad sih dia nggak takut gitu, biasa aja gitu. Tapi itu kalau gue pribadi ya memang agak alergi, karena kalau kawan baik, kita hormati, kita muliakan, tiba-tiba
giliran ada yang mau menjelekkan kita. Kan dari awal kan dia bilang nggak punya kuasa. Herwanto juga bilang awalnya dia nggak ada kuasa kok. Dia nggak bisa membuktikan mengirim surat kuasa pada jam ketika dia berkomunikasi atau dia mengupload kepada kita. Nggak bisa menunjukkan. Kalau dia bikin sekarang baru bikin ya bisa-bisa saja. Tapi yang jelas tidak ada. Makanya kita anggap Andi Ripaldi tidak memberikan keterangan yang benar kepada Firdaus, dan kalau memang Firdaus bisa membuktikan ada surat kuasa dia boleh memperdengarkan di media sosial, karena aku baca semua surat kuasa nggak ada. Jadi makanya kita melaporkan si Kamini dan Kamal untuk undang-undang ITE-nya tentang Firdaus itu nggak bisa karena nggak ada surat kuasanya itu. Nah, tapi kalau mereka punya ada, ya udah dua-dua, yang memberi kuasa dengan yang ngomong. Dan pengacara itu juga mau dikasih kuasa selama dia pakai otak ya, dia pasti akan ngomong. Jangan udah ngomong mempermalukan orang asas praduga tak bersalah gitu. Kayak cantik banget uraian kata-kata itu. Kalimat praduga tak bersalah itu hanya dibolehkan orang-orang yang menghargai praduga tidak bersalah. Bukan menjudge orang, tapi kemudian mengatakan praduga tidak bersalah. Rata-rata lawyer-lawyer yang brutal dan keras kepala dan ngomongnya ngamuk-ngamuk tuh gaya ngomongnya seperti itu. Nah, makanya saya ragukan apakah mereka ini kuliah atau belajar di YouTube atau Google untuk ilmu hukumnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya cukup akhiri dulu ini kawan-kawan. Saya kecapean kemarin dari Bali dan tadi saya mendampingi 8 saksi untuk laporan kita terhadap, kita anggap Kamini dan Kamal memberi keterangan tidak benar karena membayar jasa lawyer, memberi kuasa pengacara, tapi menuduh seolah-olah ditipu sama Bu Elsa, padahal mereka ada surat kuasa dan ada surat konfirmasi pembayaran. Terlepas masalah besar kecil uang itu bisa dibicarakan, tapi kita akan tunjukkan buktinya bahwa apa yang dilakukan Ibu Elsa bukan rampok, tapi mereka berteriak merampok. Itulah pidananya menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Sebelum ke Bang Firdaus, ini ada Lawyer Sin, saya tanya dulu. Lawyer Sin, selamat malam Lawyer Sin. Bisa speak up. Gimana menurut saudara tanggapannya mungkin sebelum ke Bang Firdaus, silakan. Iya, saya sih tidak mengikuti perkembangan dinamikanya Bang, tapi saya izin hanya tadi terakhir mendengarkan itu antara Bang Yasin dengan Bang Firdaus itu saling apa namanya, saling gontok-gontokan. Kan idealnya seorang lawyer itu harusnya apa, memberikan contoh yang baik, ya kan, atau memberikan pembelajaran hukum yang sekiranya itu bermanfaat bagi penonton lah, kira-kira begitu. Dan berkaitan soal apa namanya tadi Bang Yasin ya, itu kan Bang Yasin tuh memberikan satu percontohan bahwa di nasional banyak sekali lawyer-lawyer yang mengambil jasa hukum cukup besar gitu, sementara di daerah hanya dibayar menggunakan daun pisang. Itu kan istilah saja, artinya banyak juga gitu pengacara-pengacara di daerah itu yang betul-betul rela bekerja secara sosial, membantu masyarakat miskin mencari keadilan. Itu kan harusnya patut kita apresiasi. Nah, persoalan ada kemudian lawyer di Jakarta itu mengambil honorariumnya besar, sepanjang itu disepakati dan kesepakatan dengan kliennya kan nggak ada soal. Tapi yang repot ini antara lawyer dengan lawyer saling menanggapi, itu kan juga apa ya, menurut saya tidak etis gitu. Tapi ya silakanlah ya, biar masyarakat yang menilai, biar juga netizen juga tahu mana yang benar atau tidak. Jadi maksud saya hanya ingin menekankan bahwa sebagai lawyer, sebagai senior di sini semua senior saya. Kalau saya juga baru belajar, maksud saya tuh cobalah beri edukasi ke kami ini gitu. Berikan contoh kepada kami jadi lawyer yang apa namanya, yang etis itu seperti apa, lawyer yang profesional itu bagaimana. Itu yang kami inginkan Bang. Izin Bang, menanggapi seperti itu aja Bang. Thank you. Baik, terima kasih Bang Sin.